saya akan berbagi tentang kemampuan dasar guru ketika melakukan PJJ menggunakan aplikasi dari Google. Apa saja sih kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru supaya kegiatan pembelajaran jarak jauhnya itu bisa berlangsung dengan lancar? Nah, sebenarnya tidak banyak ya. Tidak banyak 4 penguasaan dasar dari Google Apps atau aplikasi Google yang guru harus kuasai ya. Tidak banyak ya, hanya 4 ya, hanya 4. Nah, 4 itu apa saja? Yang paling pertama yang harus dikuasai itu adalah namanya Google Classroom. Nah, ini Google Classroom yang paling utama ya. Jadi ketika kita sudah mengenal Google Classroom atau sudah menguasai Google Classroom, itu akan sangat mudah bagi guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini contohnya Google Classroom. Jadi Bapak dan Ibu yang belum memiliki kelas di Google Classroom, silakan login menggunakan akun akun Google-nya atau akun Gmail-nya masing-masing, lalu tinggal ketikkan saja di browser itu Google Classroom ya. Setelah itu Bapak dan Ibu tinggal masuk ya ke dalam alamat classroom.google.com. Nah, kalau belum punya kelas tinggal buat kelas ya, kemudian buat kelasnya ya, buat kelasnya, kemudian tinggal lanjutkan. Silakan nama kelasnya diisi. Misalkan saya kelas 10 bahasa Sunda. Ya, kemudian mata pelajarannya bahasa Sunda, ruangannya misalkan iya. Ini kalau online ya boleh diisi, boleh tidak, tapi kita sesuaikan saja misalkan ruang kelas 10 MIPA 1 ya. Ini juga kelas 10 MIPA 1 misalkan. Nah, ini ini harusnya kelas 10. Nah, bagiannya dari SMA Negeri 2 Depok. Nah, begini saja ya. Jadi nama kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 2 Depok, bahasa Sunda, ruang kelas 10 MIPA 1. Kemudian kita buat Nah, setelah dibuat, Bapak dan Ibu tinggal menyalin kode kelas ini ya di copy ya, di copy kode kelas dengan cara ditampilkan, kemudian disalin ininya ya, kode kelasnya, kemudian nanti di-share lewat WA. Nah, siswa akan bergabung ke dalam kelas ini melalui kode ini. Nah, setelah setelah di-share, setelah dibagikan, pasti siswa banyak yang masuk. Nah, nanti anggotanya akan bertambah, di sini siswanya akan ada banyak. Kemudian kita tinggal membuat tugas ya. Tugas apa yang harus dikerjakan kepada siswa ya, dengan cara mengklik tab tugas, kemudian buat apakah mau tugas biasa, tugas kuis, pertanyaan, atau materi. Kalau misalkan tugas kuis, nanti ada obat penilaiannya ya. Dan di sini ada Google Form-nya ya. Kalau misalkan tugas biasa, kita coba ya, buat tugas biasa juga ada nilainya, cuman dia tidak menyematkan opsi Google Formulir. Artinya kalau tugas biasa ini hanya tugas-tugas yang mungkin memerlukan siswa untuk membuat sebuah paragraf atau deskripsi atau tugas-tugas yang menuntut siswa untuk menulis gitu ya. Tapi kalau tugas pilihan ganda dan lain-lain biasanya di tugas kuis gitu ya. Kemudian ada materi ini ya bisa diisikan. Ini judulnya apa, deskripsinya apa, kemudian kalau ada lampiran tambahkan lampiran dan buat. Nah, ini sangat simpel memang Google Classroom ini ya. Pertanyaan, ya ini ada pertanyaan singkat kepada siswa. Ini juga ada poinnya gitu ya. Mungkin ini untuk kuis ya, untuk kuis juga sama, tapi pertanyaan ini sifatnya mungkin tidak merupakan pertanyaan yang panjang gitu ya, karena di sini
adanya jawaban singkat saja. Lihat, ini ada jawaban singkat dan pilihan ganda. Tapi bedanya dengan tugas yang tadi, yang awal itu kan bisa berupa paragraf gitu ya. Nah, ini kan bisa berupa jawaban yang panjang. Oke, nah itu untuk bagian-bagian tugasnya.